Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem hukum dan peradilan internasional. Materi ini dicantumkan di KD ke-17. Namun sebelum kita membahas tentang sistem hukum dan peradilan internasional, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan diberi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pertemuan yang telah berlalu, kita telah mempelajari KD 15 yang isinya tentang sistem hukum dan peradilan nasional. Di sana telah disinggung penggolongan hukum. Di antara penggolongan hukum itu ada yang berdasarkan tempat berlakunya. Nah, penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya, maka hukum itu terdiri atas 1. Hukum lokal, 2. Hukum nasional, 3. Hukum internasional. Pada kali ini kita akan mempelajari sistem hukum dan peradilan internasional. Apakah materi ini penting untuk kita pelajari? Jawabnya tentu sangat penting. Materi ini sangat penting untuk kita pelajari karena 1. Negara kita, Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai era sekarang sudah banyak punya hubungan dan kerjasama internasional, baik hubungan bilateral maupun hubungan multilateral, baik regional maupun internasional, sehingga kita sebagai warga negara Indonesia perlu mengetahuinya. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan di antara kalian nanti ada yang berprofesi yang terkait dengan hubungan atau kerjasama internasional. Misalnya ada yang jadi menteri luar negeri, duta besar, konsul, dan lain-lain. Sehingga materi ini sangat penting untuk diketahui dan dikuasai. Untuk lebih jelasnya dan selengkapnya, marilah kita perhatikan presentasi materi terkait dengan sistem hukum dan peradilan internasional berikut ini. Anak-anak, sistem hukum dan peradilan internasional ini merupakan kompetensi dasar ke-17. Materi pokok pada kesempatan ini akan kita pelajari yang pertama sistem hukum dan peradilan internasional. Kemudian yang kedua menjelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara penyelesaiannya oleh Mahkamah Internasional. Dan yang ketiga menghargai putusan Mahkamah Internasional. Namun karena terbatasnya waktu, maka pertemuan untuk KD ini akan terbagi menjadi 2 bagian. Untuk bagian pertama, yakni pertemuan pertama, nanti akan membahas sistem hukum dan peradilan internasional. Kemudian materi berikutnya di pertemuan kedua tentunya itu akan mempelajari penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara
penyelesaian oleh Mahkamah Internasional, kemudian menghargai putusan Mahkamah Internasional. Untuk itu, marilah kita simak materi yang pertama, sistem hukum dan peradilan internasional. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini yaitu peserta didik mampu menguraikan pengertian sistem hukum dan asal mula hukum internasional. Tujuan yang kedua, menjelaskan hukum internasional dalam arti modern, asas-asas, sumber hukum, dan subjek hukum internasional. Yang ketiga, mendeskripsikan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional dan proses ratifikasi hukum internasional. Dan yang keempat, menganalisis tentang peradilan internasional. Nah, ini saya sajikan peta konsep KD 17 ya, terkait dengan sistem hukum dan peradilan internasional. Nanti kita akan membahas pengertian sistem hukum internasional, kemudian pengertian hukum internasional. Selanjutnya, hukum internasional kita perlu mengetahui asal mulanya bagaimana hingga di era perkembangan berikutnya, era modern. Ya, kemudian asas-asasnya bagaimana, sumber hukum internasional juga bagaimana, dan subjek hukum internasional itu apa saja, itu akan kami tayangkan pada pertemuan sekarang ini. Selanjutnya, hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Kemudian proses ratifikasi hukum internasional menjadi hukum nasional, kemudian peradilan internasional. Baiklah, yang pertama tentang sistem hukum dan peradilan internasional. Kita harus memahami apa yang dimaksud dengan sistem hukum internasional. Di sini saya sajikan ya, rumusan pengertian dari sistem hukum internasional. Sistem hukum internasional adalah satu kesatuan hukum yang berlaku untuk komunitas internasional atau semua negara-negara di dunia yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap negara. Sistem hukum internasional juga merupakan aturan-aturan yang telah diciptakan bersama oleh negara-negara anggota yang melintasi batas-batas negara. Kepatuhan terhadap sistem hukum internasional tersebut ada kalanya karena negara tersebut terlibat langsung dalam proses pembuatan dan tidak sedikit juga yang tinggal meratifikasinya. Nah, berikutnya pengertian hukum internasional. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Nah, di bawah ini ya, ada beberapa pakar yang saya sajikan memberikan rumusan pengertian hukum internasional. Yang pertama, Starke memberikan rumusan sebagai berikut. Hukum internasional adalah sekumpulan hukum, body of law, yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antar negara. Kemudian yang kedua, pakar yang namanya Wiryono Projodikoro. Menurutnya hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara berbagai bangsa di berbagai negara. Yang ketiga, pakar yang bernama Mukhtar Kusuma Atmaja memberikan definisi hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur
hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara negara dan negara, antara negara dan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lainnya. Nah, itu pendapat pakar yang saya sajikan. Dalam perkembangan berikutnya, pemahaman tentang hukum internasional dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu hukum perdata internasional dan hukum publik internasional. Hukum perdata internasional yaitu hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antar warga negara suatu negara dan warga negara dari negara lain atau antar bangsa. Sedangkan hukum publik internasional yaitu hukum internasional yang mengatur negara yang satu dan negara yang lain dalam hubungan internasional atau hukum antar bangsa. Berikutnya asas-asas hukum internasional. Dalam menjalin hubungan antar bangsa, setiap negara harus memperhatikan asas-asas hukum internasional yang meliputi satu, asas teritorial. Yang dimaksud asas teritorial, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya dan terhadap semua orang atau orang yang berada di wilayahnya tersebut berlaku hukum asing atau internasional sepenuhnya. Ya. Saya ulangi, asas teritorial, ya. Ini maksudnya negara melaksanakan hukum bagi semua orang atau semua barang yang ada di wilayahnya, ya, di wilayahnya. Jadi kalau ada orang atau barang, misalnya ada di wilayah Indonesia, maka negara Indonesia itu memiliki kekuasaan untuk menerapkan hukum Indonesia terhadap barang maupun orang yang ada di Indonesia. Misalnya orang atau barang itu harus dilengkapi dengan dokumen. Jika tidak ada dokumen, misalnya seseorang yang masuk ke Indonesia tanpa membawa paspor misalnya, maka orang itu akan ditangkap, kemudian akan diproses sesuai dengan ketentuan yang ada. Begitu juga barang, kalau ada memasukkan barang ke Indonesia tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap, maka bisa jadi barang itu dianggap sebagai barang selundupan, ilegal, sehingga negara kita bisa menyita barang tersebut. Kemudian asas yang kedua yaitu asas kebangsaan. Asas ini berdasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Ya. Kemudian yang ketiga, asas kepentingan umum. Asas ini didasarkan pada kewenangan negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Di samping ketiga asas ini, ya, ini ada asas lain dalam hukum internasional. Yang pertama, Pacta Sunt Servanda. Kemudian yang kedua, equality rights. Yang ketiga, resiprositas. 4, courtesy. Dan yang kelima, red sin stantibus. Asas Pacta Sunt Servanda itu maksudnya ialah harus adanya kejujuran antar pihak dalam menaati perjanjian yang disepakati. Sedangkan asas egalitas right ini
adalah asas persamaan derajat di antara negara yang mengadakan hubungan. Yang ketiga, resiprositas atau reciprocity, yaitu adanya hubungan timbal balik dan saling menguntungkan antar negara yang mengadakan hubungan. Sedangkan courtesy yaitu asas saling menghormati antar negara yang mengadakan hubungan. Res sinstentibus ini dimaksudkan untuk menetapkan keputusan oleh pengadilan internasional atas dasar keadilan dan kebaikan. Tuh, kurang lebihnya begitu. Nanti ulasan lebih luas kalian bisa mempelajari dari referensi yang ada. Oke, selanjutnya sumber hukum internasional. Menurut Bapak Muhtar Kusumaatmadja, sumber hukum internasional itu dibedakan dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal. Ya, sumber hukum internasional ini ada yang dalam arti material, itu sumber hukum yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara. Kemudian dalam arti formal adalah sumber dari mana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan hukum internasional. Sumber-sumber hukum internasional sesuai Piagam Mahkamah Internasional pasal 38 sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian internasional. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktek umum dan diterima sebagai hukum. Yang ketiga, asas-asas umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Yang keempat, keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum internasional dari berbagai negara sebagai alat tambahan untuk menentukan hukum. Dan yang kelima, pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka. Nah, berikutnya subjek hukum internasional. Yang dimaksud subjek hukum di sini, ya, subjek hukum internasional di sini, yaitu pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Nah, adapun yang menjadi subjek hukum internasional, yang pertama adalah negara, yang kedua adalah takhta suci di Vatikan, yang ketiga Palang Merah Internasional, yang keempat organisasi internasional, 5 orang perseorangan, 6 pemberontak dan pihak dalam sengketa. Jadi keenam ini merupakan subjek hukum internasional yang mereka punya hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Sekarang bagaimana proses ratifikasi hukum internasional menjadi hukum nasional? Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, bahwa dalam pembuatan perjanjian internasional harus didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan, saling menguntungkan, dan memperhatikan hukum nasional atau hukum internasional yang berlaku. Ya, kemudian harus didahului dengan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri, dan posisi pemerintah harus dituangkan dalam suatu pedoman delegasi. Nah, ini saya buatkan skema tahap-tahap dalam pembuatan perjanjian internasional. Ini negara A misalnya ingin menjalin hubungan atau perjanjian internasional dengan negara B, C, D, dan seterusnya. Maka tahap pertama yang perlu dilakukan adalah mengadakan penjajakan, tahap penjajakan. Masing-masing negara akan menjajaki sejauh mana kepentingannya ada di negara tersebut. Kemudian tahap kedua, perundingan yang dilakukan oleh negara-negara yang akan mengadakan perjanjian internasional itu.
Setelah perundingan, kemudian perumusan naskah. Ya, poin-poin yang akan dilakukan di dalam perjanjian internasional itu. Kemudian penerimaan, ya setelah penerimaan kemudian penandatanganan atau ratifikasi, proses pengesahan supaya sah, ya, diadakan penandatanganan ini. Penandatanganan suatu perjanjian internasional dapat merupakan persetujuan atas naskah yang dihasilkan dan merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif. Ya, tujuannya supaya tidak diingkari di kemudian hari. Tentang pengesahan perjanjian internasional dapat dibedakan antara pengesahan antara pengesahan dengan undang-undang dan pengesahan dengan keputusan presiden. Kapan harus pengesahan dengan undang-undang dan kapan pengesahan dengan keputusan presiden? Nah, untuk jelasnya perhatikan ini deskripsi berikut ini, ya. Yang membutuhkan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan A. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. B. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah. C. Kedaulatan negara. D. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup. E. Pembentukan kaidah hukum baru. F. Pinjaman atau hibah luar negeri. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk atau nama perjanjian. Sedangkan pengesahan dengan keputusan presiden, ya, sebagai berikut. Jenis-jenis perjanjian yang pengesahannya melalui keputusan presiden pada umumnya memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional, diantaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerjasama di bidang iptek, ekonomi, dan teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran, niaga, kerjasama penghindaran pajak, berganda, dan lain-lain. Kapan perjanjian internasional itu akan berakhir? Nah, kalau umpamanya ada pertanyaan seperti itu, maka jawabnya ada di sini. Suatu perjanjian internasional dapat berakhir bila 1. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian. 2. Tujuan perjanjian tersebut telah dicapai. Yang ketiga, terdapat perubahan dasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian. 4. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam perjanjian. 5. Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama. 6. Munculnya norma-norma baru dalam hukum internasional. 7. Hilangnya objek perjanjian. 8. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional. Maka jika terjadi ini 1-8, perjanjian internasional dapat berakhir. Pasal 11 UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Bahwa perjanjian yang harus disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan sebelum disahkan oleh Presiden ialah perjanjian-perjanjian yang lazimnya berbentuk treaty dan mengandung materi 1. Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan politik negara atau perjanjian persahabatan, perubahan wilayah, atau penetapan tapal batas. Yang kedua, ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya dapat mempengaruhi haluan politik negara, perjanjian kerjasama ekonomi atau pinjaman uang. Yang ketiga, soal-soal yang menurut Undang-Undang Dasar atau menurut sistem perundangan harus diatur
dengan undang-undang seperti soal-soal kewarganegaraan dan soal-soal kehakiman. Nah, berikut ini akan saya tayangkan ini peradilan internasional. Komponen-komponen yang ada dalam lembaga peradilan internasional yang pertama adalah Mahkamah Internasional atau The International Court of Justice. Nah, Mahkamah Internasional ini berkedudukan di Den Haag di negara Belanda. Komposisinya terdiri dari 15 orang hakim dan masa jabatannya 9 tahun. Dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. 5 anggota dari negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Selebihnya itu bebas. Kemudian berfungsi menyelesaikan kasus-kasus persengketaan internasional yang subjeknya negara. Yurisdiksi adalah kewenangan Mahkamah Internasional untuk memutuskan perkara-perkara pertikaian dan memberi opini yang bersifat nasihat. Itu komponen lembaga peradilan internasional yang pertama. Kemudian yang kedua, Mahkamah Pidana Internasional, The International Criminal Court. Komposisinya ada 18 orang hakim yang masa jabatannya 9 tahun. Dipilih berdasarkan 2/3 suara majelis negara pihak. Yurisdiksi adalah kewenangan untuk menegakkan aturan hukum internasional terhadap pelaku kejahatan berat. 4 jenis kejahatan menurut pasal 5-8 Statuta Mahkamah. Yang pertama adalah kejahatan genosida. Ya, istilah ini sudah nggak asing lagi, sudah kita bahas pada KD 12 awal kalian kelas 11. Ya. Kemudian kejahatan terhadap kemanusiaan, juga kejahatan perang, kejahatan agresi. Selanjutnya, yang ketiga adalah panel khusus dan spesial pidana internasional. Nah, lembaga ini berwenang mengadili para tersangka kejahatan berat internasional yang bersifat tidak permanen, tidak tetap. Artinya setelah selesai mengadili, peradilan ini dibubarkan. Contohnya, International Criminal Tribunal for former Yugoslavia, di Yugoslavia. Kemudian contoh yang berikutnya Special Court of Kamboja. Jadi kasus di Yugoslavia itu di sana terjadi kejahatan kemanusiaan, pelanggaran HAM berat. Ada upaya untuk menghilangkan satu kelompok, memusnahkan satu kelompok di Bosnia sana. Kemudian juga contoh yang kedua tadi di Kamboja, masalah di Kamboja. Jadi kalau sudah selesai mengadili perkara ini, maka dibubarkan. Hanya dinamakan panel khusus, hanya dibentuk untuk keperluan tertentu. Kesimpulan dari uraian yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan, pertama, sistem hukum internasional adalah satu kesatuan hukum yang berlaku untuk komunitas internasional atau semua negara-negara di dunia yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap negara. Kemudian yang kedua, peradilan internasional itu meliputi lembaga peradilan internasional yang terdiri satu, Mahkamah Internasional, yang kedua Mahkamah Pidana Internasional,
Dan yang ketiga, panel khusus dan spesial pidana internasional. Nah, untuk penutup pada pertemuan ini akan saya kasih tugas untuk KD 17 ini, tugas pertemuan yang pertama di KD ini. Silakan kalian buat resum tentang sistem hukum dan peradilan internasional. Boleh kalian tulis hasil resumannya di buku catatan. Kemudian cantumkan nama kelas dan tugas KD 17. Kemudian jika sudah selesai, sudah lengkap, maka unggahlah, kirimlah hasil resume Anda melalui ubkkeren.net. Selamat mengerjakan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.